Halo, kembali lagi dengan saya Rani Valentina Nainggolan. Di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca notasi balok pada umumnya. Dan di sini kita akan belajar benar-benar dari dasar untuk pemula dalam membaca notasi balok ini yang akan kita gunakan ke gitar nanti. Nah, jadi awalnya kita harus mengetahui simbol-simbol dalam notasi musik. Di sini saya akan menjelaskan seberapa saya mampu dan saya akan menjelaskan beberapa dari simbol-simbol notasi itu yang kita gunakan dalam video ini. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menggambar garis para nada atau yang biasa juga disebut dengan sangkar nada. Garis para nada ini terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. 4, 5. Nah, kita kasih garis mulanya dulu. Jadi inilah dia garis para nada, terdiri dari 5 garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan terdiri dari 4 spasi, yaitu spasi 1, spasi 2, spasi 3, dan spasi 4. Nah, terus ini namanya kunci G yang sering digunakan pada umumnya di partitur balok. Terlebih kita mau belajar not balok ke gitar, jadi pada umumnya dan memang menggunakan kunci G ini. Terus ini namanya garis birama. Ini namanya garis birama. Oke, ini namanya garis birama, dan di sini juga ada garis penutup. Garis penutup dari lagu. Kalau garis penutup ini dia double 2. Kalau garis birama yang biasa dia 1. Jadi di dalam sangkar nada ini dia terdapat 2 birama karena ada 2 garis. Terlebih lagi untuk mengetahui ada berapa birama, kita lihat ini garis berarti 1 birama, ini garis berarti 2 birama. Seperti itu cara untuk menentukan berapa birama dalam satu baris dari sangkar nada tersebut. Terus kalau misalnya ada titik 2 yang seperti ini namanya pengulangan dari lagu atau biasa disebut dengan tanda pengulangan. Dimulai dari awal. Kalau misalnya dia kayak gini berarti dia dimulai dari awal sini. Nah, kalau ada tanda titik 2 di sini berarti misalnya dia udah dari awal sampai sini, dia ngulang cuman di bagian sini saja. Tapi kalau misalnya titik 2 ini enggak ada, jadi dia dari sini ngulang lagi ke paling awal.
Nah, jadi seperti itu. Terus ini terdiri dari 2 birama. Sebentar kita akan hapus terlebih dahulu. Sebentar ya, kita akan hapus. Ada 2 birama. Nah, di sini ada namanya tanda birama. Pada umumnya tanda birama ini lebih sering menggunakan tanda birama 4/4 atau terdiri dari, dalam satu birama terdiri dari 4 ketuk. Sebenarnya ada banyak, ada 2/4, 3/4, 3/8, 6/8 dan lain-lain. Cuman untuk dasar lebih sering menggunakan tanda birama 4/4. Nah, terus pembahasan untuk ini kita anggap sudah mengerti. Jadi ini semua sangkar nada, ini tanda birama, ini pengulangan. Kalau ya misalnya double garis penutup, dia disebut garis penutup. Kalau misalnya di depannya ada tanda titik 2, itu disebut pengulangan. Nah, ini ada kunci G dan ini ada tanda birama 4/4. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang not. Di sini not yang kita gunakan hanya 3 jenis saja karena ini dasar. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama itu ada seperti ini. Ini namanya not penuh. Not penuh. Not penuh ini nilai ketukannya 4. Jadi bunyinya selama 4 ketuk. Dia sekali bunyi, tapi bunyinya itu selama 4 ketuk. Jadi seperti ini. Misalnya not penuh sama dengan kita buat 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dibunyikan dia seperti ini. Tam. Tam sekali, bunyinya sekali, tapi selama 4 ketuk. Contohnya sekali lagi ya. Tam. Seperti itu. Yang kedua ada not setengah. Ciri-cirinya itu bertangkai, bulat, warna putih, atau tidak dihitamkan. Ini namanya not setengah. Not setengah ini nilai ketukannya 2, bunyinya selama 2 ketuk. Jadi sama seperti not penuh, cuman bedanya itu bunyi ketukannya selama beberapa ketuk. Kalau misalnya tadi not penuh
dia 4 ketuk, maka bunyinya selama 4 ketuk, dan not setengah ini nilai ketukannya 2 ketuk, maka bunyinya juga selama 2 ketuk. Seperti ini. 1, 2. Jadi kalau dibunyikan dia jadi seperti ini. Tam. Sekali lagi. Tam. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada not seperempat. Kita tulis namanya not seperempat. Nah, kalau not seperempat ini dia bunyinya cuman 1 ketuk saja. 1 ketukan, yaitu bunyi selama 1 ketuk. Contohnya seperti ini. Tam, 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 tam. Kalau not penuh tadi, tam. Kalau not setengah, tam. Not seperempat, tam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada beberapa lagi. Ada yang kayak misalnya seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada lagi tambah benderanya seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Nah, jadi dia ada banyak benderanya, yang dimana ketukannya itu makin kecil atau bernilai lebih sedikit nantinya. Terus sekarang kita belajar untuk langsung di gitarnya. Kita masih menggunakan ini, garis para nada atau sangkar nada. Kita hapus dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di sini kita belajar di senar 1 dulu. Nah, saya mau buat nadanya dulu. Untuk contoh yang pertama, saya membuat 3 nada terlebih dahulu. Nanti juga saya akan memberitahu untuk membacanya. Nah, ini. Tapi terlebih dahulu kalian harus tahu ini not berapa, not apa, dan berapa ketuk. Ya, ini namanya not seperempat bernilai 1 ketuk. Nih. Terus di sini ada nada E, G, maaf, F, salah tadi, ini nada F, dan ini G. Maaf ya teman-teman, kurang konsen. Nah, bagaimana kok bisa ini nada E, ini F, ini G, dari mana? Nah, itu seperti ini. Untuk garis yang pertama, nah di sini saya akan tuliskan untuk garis yang pertama itu dibaca
nada itu bernada E bawah. Nah, lanjut ke atasnya yaitu spasi 1. Ini kan tadi garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Nah, untuk spasi 1 bernada F bawah. Untuk garis 2 dia bernada G bawah. Untuk spasi 2 bernada A. Untuk garis 3 bernada B. Untuk spasi 3 bernada C. Untuk garis 4 ini dia bernada D. Kita sambung ke sini. Untuk spasi 4 dia bernada E. Nah, untuk garis 5 yang terakhir dia bernada F. Dan untuk spasi bantu 1 spasi bantu 1. Nah, ini bukan dibilang spasi 5 ya teman-teman, tapi dia dibilang spasi bantu 1 itu dia nadanya G. Nah, jadi udah pas kan? Ini kenapa bisa E? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Terus dia berada di mana? Dia berada di spasi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia spasi 4, nada apa? Kita lihat. Nah, pas E kan. Terus itu ini yang kedua. Dia kena di mana? Dia kena di spasi atau di garis? Pastilah dia kena di garis. Kita bisa sama-sama melihat. Nah, garis berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Garis 5. Nah, kalau misalnya dia di garis 5 berarti dia nada apa? F. Sesuai kan? Terus dia di nada yang ketiga dia terletak di mana? Di spasi kah atau di garis? Nah, kita bisa sama-sama lihat dia terletak di spasi. Jadi spasi bantu 1 bernada G. G atas ya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau misalnya dia ada garis bantu 1 ke atas nanti seperti ini. Seperti ini. Ini kelanjutan dari si G, yaitu nada A atas. Kalau misalnya ini tadi garis 1 nadanya E bawah. Nah, kalau dia spasi bantu bawah. Nah, ini tadi spasi bantu atas ya teman-teman. Spasi bantu atas. Kalau ini ada garis gini, ini spasi bantu bawah. Nah, kalau nadanya ada yang terletak seperti ini, dia kelanjutan dari si E nih. Kelanjutan turunannya. E berarti turunnya D. Berarti untuk spasi bantu bawah dia bernada E. Bernada D. Seperti itu. Jadi kalau dia ke bawah, dia semakin turun E, D, C, B, A. Kalau dia naik seperti ini, dia naikkan nada dari nada ini. G, A, B, C, D, E. Begitu selanjutnya. Nah, jadi di sini kita belajar dari senar 1. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada garis yang kayak gini, kita gambar dulu garisnya.
terus dikasih angka 1 dan dibulati seperti ini. Itu kita main dari senar 1. Nah, kita main dari senar 1. Sebenarnya kalau misalnya kita main dari partitur gitar yang menggunakan tabulasi, ini dia garisnya ada 6. Jadi langsung saja nanti ini senar 1, ini senar 2, senar 3 seperti itu. Namun kalau di not balok dia mengikuti sangkar nada dan dia melihat peraturan seperti ini. Kalau ada ini di atas berarti dia main dari senar 1. Kalau misalnya dia ada garis kayak gini dan angkanya 2, 3, berarti dia main dari senar 2, senar 3 seperti itu seterusnya. Nah, nanti kalau di sebelah ada angka kecil-kecil seperti ini, misalnya pas di sampingnya, nah seperti ini, teman-teman jangan bingung. Ini angka ini untuk mengetahui atau memberitahu tentang peletakan fret yang akan kita gunakan. Nah, biasanya untuk menempatkan fret keberapa ditempatkan senar 1-nya seperti itu. Nah, ini dimainkan di jari sebelah kiri, khususnya tempat chord pada gitar. Yang ini sebentar, telunjuk disebut jari 1, tengah disebut jari 2, manis disebut jari 3, dan kelingking disebut jari 4. Itu dulu kita harus pahami tentang nomor-nomor yang ada di jari kita. Nah, jadi kalau misalnya ini 0, ini kan 0, di nada E0, dia artinya open string atau lah senar, atau sama saja dibilang tidak ditekan senarnya. Nah, jadi dia seperti misalnya ini kan kita main dari senar 1. Nah, untuk fretnya tidak ditentukan karena kan di sini kita open string, bebas. Karena kita nggak mencet atau nggak tekan dari senarnya. Jadi open string ini nggak ada fretnya gitu. Kalau misalnya dibilang kita main senar 1 open string, yaudah kita petik aja senar 1 itu tanpa harus meletakkan jari 1 atau 2, 3, 4 ke fret-fret yang ada. Nah, beda dengan ini sudah menggunakan fret. Nah, di sini senar 1 dan kita akan bermain di fret 1. Teman-teman pasti sudah tahu kan fret itu yang mana? Ya, fret itu adalah kolom dari gitar. Nah, jadi ini open string di senar 1. Kalau ini mainnya fret 1, senar 1, atau sama saja di senar 1 fret 1. Dan untuk nada yang ketiga ini kita mainnya senar 1 di fret 3. Jadi untuk menentukan fret-fretnya seperti itu. Kita main di fret 1, kita main di fret 3, tapi senarnya tetap senar 1. Di senar 1 seperti itu. Oke. Untuk pemahamannya sampai di sini dulu.
kita akan praktek dengan menggunakan gitar. Nah, jangan lupa teman-teman harus menghafal simbol-simbol dari notasi musik ini, dan jangan lupa untuk menghafal nada dari setiap garis dan spasi notasi balok. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, jadi prakteknya seperti ini. Tapi yang paling utama duluan saya ingatkan, kita harus menghafal juga nomor-nomor jari yang ada di jari kita ini. Nah, kalau misalnya dibilang jari 1 itu telunjuk, jari 2 tengah, jari 3 manis, dan jari 4 kelingking. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Nah, jadi di sini kita main dari senar 1. Yang pertama nada E, open string. Jadi kita seperti ini aja, cuman memetik senar 1, open string. Kemudian senar 1, fret 1, F, fret 1, senar 1. Kemudian nada yang ketiga, senar 1, fret 3 dengan nada G. Jadi open string, fret 1, fret 3 itu di senar 1. Kita ulang ya. E, F, G. Open string, fret 1 senar 1, fret 3 senar 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang kedua. Nah, jadi nih teman-teman, ini kita masih praktek di senar 1. Nih, kita baca nadanya dulu. E, 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 F, 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 G, G, G. Nah, ini masing-masing satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, dengan birama 3/4. Maksudnya di sini dalam satu birama ini ada 3 ketuk, yang notnya itu 1/4, bernilai 1 ketuk. Nah, maksudnya ini dalam satu birama ini ada 3 ketukan dengan menggunakan not 1/4. Ini kan namanya not 1/4, yang dimana not 1/4 ini bernilai 1 ketuk. Nah, jadi angka yang di atas ini, 3 ini, angka yang di atas atau angka 3 ini menandakan jumlah ketukan yang nilainya 1/4. Jadi jumlah ketukannya itu 3, dan 4-nya ini merupakan tanda dari si nada 1/4 ini, not 1/4. Jadi ini ada 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk. Jadi pas di dalam satu birama ini ada 3 ketukan nantinya. Nah, terus jadi dalam satu birama ini gak boleh lebih ya teman-teman, dia semua wajib 3. Yang di birama pertama dia 3, 1, 2, 3. Birama yang kedua juga 1, 2, 3, dan birama yang ketiga juga 1, 2, 3. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai.
masih di senar 1 dengan nada E, satu ketuk. Jadi dia satu birama itu bernilai 3 ketuk. Kita mulai pada birama yang pertama, E open string 0. Satu, dua, tiga. Masuk ke birama yang kedua, fret 1. 1, 2, 3. Masuk ke fret 3. 1, 2, 3. Kita ulangi mulai dari open string. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berlatih di bahan yang ketiga ini, masih di senar 1, dan ini sebenarnya tidak dibuat lagi tanda sukan 4/4 karena huruf yang seperti C ini merupakan tanda bahwasannya setiap birama itu merupakan birama ini bernilai 4/4 seperti itu teman-teman. Terus kenapa bisa jadi 4/4 dalam satu birama ini ada 4 ketukan? Ini kan tadi sudah dijelaskan menggunakan nada seperempat. Seperempat ini bernilai 1. Nah, ini tadi masuk dalam penjelasan yang pertama untuk jenis-jenis not. Nah, ini namanya not setengah yang bernilai 2 ketuk. Ini not seperempat yang bernilai 1 ketuk. Not setengah 2 ketuk. Not setengah 2 ketuk. Dan not penuh yang bernilai 4 ketuk. Jadi buat pemasan dalam ketukannya seperti ini. Ini sebentar. Ini 1 ketuk. Ini ketukan kedua dan ketiga. Ini ketukan keempat. Ini ketukan 1 dan 2. Ini ketukan 3 dan 4. Dan ini ketukan 1, 2, 3, 4. Karena dia not penuh yang bernilai 4 ketukan. Jadi untuk nadanya sendiri teman-teman juga udah harus bisa membuat. Ini E, ini F, ini G, dan ini G, ini juga G, dan ini E. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini teman-teman, kenapa dia nggak dibuat 3? Karena dia sama ini. Kalau dia sama-sama ini, otomatis dia berada di fret 3 untuk pembelajaran kali ini. Namun biasanya jika langsung terjun di partiturnya dalam not tabulasi seperti itu, dia per nada sudah ditentukan fret-fretnya kayak gitu. Nah, untuk ini E, lihat dia E apa? Open string. Nah, jadi nanti G fret 3, G fret 3, dan E open string, sama seperti ini. Oke, jadi langsung saja kita mulai prakteknya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai prakteknya, kita harus tahu dulu gambaran dari ketukannya.
Nah, untuk gambaran dari ketukannya itu seperti ini. Tam 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 tam. Nah, untuk prakteknya langsung kita seperti ini. Open string, senar 1, 1, fret 1, senar 1 untuk nada yang kedua. 2, 3, terus fret 3, 4, fret 3 lagi, 1, 2, 3, 4, kemudian di E 4 ketuk, E itu open string, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita naik level dalam latihan berikutnya. Nah, untuk ini kita main di senar 2, dan untuk ini namanya nada B. Jadi B itu terletak di senar 2 dengan open string. Nada B terletak di senar 2 open string. Dan selanjutnya ini nada C. C terletak di senar 2 fret 1 bernada C. Untuk D itu terletak di senar 2 fret 3 sama dengan D. Jadi di sini kita akan belajar 3 nada, yaitu B, C, dan D, yang masing-masing setiap nada bernilai 2 ketuk dengan menggunakan not setengah. Langsung saja kita mulai latihannya. Oke, kita mulai latihannya. Yang pertama nada B, senar 2. Ini senar 2 dengan open string 2 ketuk. Ya. 1, 2, masuk nada C, fret 1, senar 2, fret 1, senar 2, 2 ketuk, 1, 2, kemudian nada D, fret 3, senar 2, 2 ketuk, 1, 2. Kita ulangi dari awal. Open string 2 ketuk, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita ulangi lagi. B, 1, 2, C, 1, 2, D, 1, 2. Nah, untuk latihan yang terakhir itu kita menggunakan tanda sukat 4/4, di mana masing-masing dari 1, 2, 3 birama ini memiliki 4 ketukan dengan menggunakan not 1/4. 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk, masuk ke birama yang kedua, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk,
Dan birama yang ketiga ini merupakan not penuh yang dimana bernilai 4 ketuk. Jadi pas masing-masing 4 ketuk, yaitu dengan nada C, C, D, D, B, B, C, D, C. Nah, jadi seperti itu untuk penerapannya. Langsung saja kita praktekkan. Langsung saja untuk mainnya. C, fret 1, senar 2, D, fret 3, senar 2, turun B, open string, senar 2, C, senar 2, fret 1, naik D, senar 2, fret 3, terus C, fret 1, senar 2, nah kita akan latih dengan ketukannya juga. Yang pertama C, C, D, D, B, B, C, D, C, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi seperti itu dulu latihannya. Buat teman-teman semua yang perlu kita pelajari dalam teori dasar membaca notasi balok untuk gitar ini, ada beberapa yang harus kita hafal, yaitu pahami dulu tentang simbol-simbol yang ada dalam notasi musik. Yang pertama itu garis parnada, ada 5 garis dan ada 4 spasi. Terus isi kuncinya itu G, dan ini garis birama kalian juga harus tahu, dan mana birama 1, birama 2, dan juga birama 3. Terus kalian juga harus tahu mengenai tanda birama 4/4, 2/4, 3/4, 6/8, dan lain sebagainya. Namun yang paling sering kita gunakan adalah 4/4. Dan yang paling penting itu kita mengetahui nama dan jumlah dari notasi balok. Seperti yang not penuh dia berjumlah 4 ketuk, not setengah dia berjumlah 2 ketuk, not 1/4 dia berjumlah 1 ketuk. Seperti itu teman-teman. Dan kita juga harus tahu untuk membaca dari setiap garis dan spasi dalam garis para nada. Nada apa? Mulai dari C, D, E, F, G, dan sebagainya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.